Hai, terima kasih untuk teman-teman dan ibu bapak yang tidak skip video ini. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-13, yaitu hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-36, dan kitab 1 Tawarik pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-54, yang dilanjutkan dengan pasal 2, ayat 1-2. Dari perikop hari ini yang saya renungkan, sebenarnya tidak mudah untuk menemukan pesan Tuhan, karena sebagaimana yang kita telah alami di hari-hari pertama pembacaan Alkitab, kita akan dipertemukan dengan firman Tuhan yang membahas tentang silsilah atau asal-usul dari penyebaran bangsa-bangsa, baik bangsa Israel maupun bangsa-bangsa non-Israel. Dan pada hari ini kita belajar bagaimana bangsa-bangsa non-Israel semakin menyebar dan memiliki nama-nama yang ternyata di bagian-bagian berikutnya di Alkitab hanya beberapa nama yang akan kita temui. Dan inilah cerita dari keturunan-keturunan Esau yang akan kita kenal sebagai keturunan dari bangsa Edom. Dari perikop hari ini, ternyata hanya 2 atau 3 nama yang akan kita temui saat kita membaca Alkitab kita di kemudian hari. Yang pertama tentu adalah Edom. Kedua adalah Amalek, yang ternyata saya sendiri baru menyadari secara penuh bahwa suku Amalek itu ternyata adalah suku yang terlahir dari cucunya Esau sendiri. Dan suku Amalek ini akan berinteraksi cukup banyak dengan umat Israel. Dari mulai umat Israel sebagai bangsa yang sedang menuju ke Kanaan, bahkan ketika umat Israel nanti sudah berubah menjadi kerajaan Israel, akan banyak berinteraksi dengan suku Amalek. Dan yang 2 nama yang tidak begitu terkenal seperti Amalek adalah orang-orang Teman dan juga orang-orang Hori, yang kalau saya tidak salah ingat hanya muncul beberapa kali di Alkitab kita di kemudian hari secara khusus saat nabi-nabi menyampaikan penghukuman atau nubuatan mereka terhadap suku-suku ini. Nah, teman-teman dan ibu bapak, puji nama Tuhan bahwa sepanjang hari ini merenungkan perikop yang tidak panjang tetapi sulit ini, saya menemukan satu perenungan yang selama ini tidak pernah saya pikirkan. Jadi yang saya renungkan adalah berdasarkan Kejadian pasal yang ke-12, ketika Abraham diberi janji oleh Tuhan bahwa dirinya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan ketika firman Tuhan memberikan kepada kita asal-usul dari berbagai banyak bangsa yang muncul di luar Israel, meskipun nama-nama bangsa-bangsa tersebut tidak familiar atau tidak begitu terkenal di telinga kita. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang memperlihatkan bangsa-bangsa yang muncul yang menjadi potensi sebenarnya untuk orang Israel di masa depan untuk menjadi berkat bagi mereka. Fakta bahwa di masa depan kita jarang sekali mendengar nama-nama bangsa yang lahir dari keturunan Esau ini menandakan bahwa pengaruh Israel saat itu tidak cukup kuat untuk menjadi berkat bagi mereka. Dan ya, hal itu sebenarnya sangat disayangkan. Nama-nama baru yang saya lihat di sini sebetulnya menunjukkan bahwa selalu ada orang atau bangsa yang dapat dilayani di antara umat pengikut Tuhan, bukan? Selalu ada orang-orang yang Tuhan sediakan atau bangsa-bangsa yang Tuhan hadirkan di tengah dan bersama kita, di mana kita dapat menjadi kesempatan menjadi berkat bagi mereka. Meskipun perbedaan antara pengikut Tuhan dan mungkin bangsa-bangsa tersebut mungkin sangat jauh berbeda. Tetapi mengapa Tuhan memberikan janji kepada Abraham? Kalau saya renungkan ya, kenapa Tuhan memberikan janji kepada Abraham untuk Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sedangkan bangsa-bangsanya Tuhan buat menyebar. Tuhan buat menyebar dengan segala macam keunikannya. Berarti tujuan Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa berarti bahwa di tengah mereka yang takut akan Tuhan, di tengah keberadaan mereka yang seharusnya takut akan Tuhan, seharusnya menunjukkan jalan Tuhan, itu yang akan menjadi cahaya-cahaya untuk menerangi bangsa-bangsa di sekitar Israel, termasuk bangsa-bangsa hasil keturunan Esau, sehingga mereka mendapatkan cahaya
kebenaran Tuhan dan mereka berbalik kepada Tuhan. Kan itu grand design atau plannya Tuhan terhadap umat Israel yang saat itu janjinya ia berikan kepada Abraham. Dan fakta bahwa ada banyak sekali yang hadir dari keturunan Esau, meskipun kita tahu perkawinan campur Esau tidak diperkenan oleh Tuhan, tetapi keturunan-keturunan yang lahir adalah perizinan Tuhan supaya bangsa Israel pada waktu itu juga dapat menjadi berkat untuk mereka. Dan teman-teman, ibu bapak, di sini saya banyak belajar kalau perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar saya, atau di sekitar teman-teman, atau di sekitar ibu bapak, ya tujuannya hanya satu. Untuk saya, untuk teman-teman, untuk ibu bapak, menjadi saksi, menjadi berkat, sebagaimana yang Tuhan firmankan kepada Abraham, juga difirmankan kepada setiap kita. Kira-kira hal itu saja yang bisa saya sampaikan dari refleksi hari ini. Sangat menarik bahwa firman Tuhan hari ini seakan-akan tidak seperti cerita-cerita hari-hari sebelumnya dan hari-hari sesudahnya yang nantinya akan berfokus pada kisah iman, perjalanan iman dari keturunan Abraham. Tetapi ada hari-hari di mana kita diinterupsi oleh firman Tuhan untuk melihat hal yang berbeda dan merenungkan hal yang berbeda. Dan biarlah perikop hari ini juga memberkati teman-teman dan ibu bapak. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.